Putri, bertemu lagi bersama kami di Bincang-bincang mobil. Bincang-bincang mobil. Sekarang kita ada di nyebutnya apa ya? Xiaopeng. Oh, Xiaopeng. Xiaopeng. Benar Xiaopeng. G6 atau G6? G6. Oke. G6 kalau G6 dong. Oh, G6. G6. Ini mobil keluaran tahun 2025. Oke, overview dikit, Ray. Xiaopeng itu adalah sebenarnya tidak pernah men-state bahwa dia perusahaan otomotif. Tetapi dia selalu men-state bahwa saya adalah perusahaan teknologi. Dan didirikan oleh He Xiaopeng. Itu dia kalau nggak salah researcher dari Guangzhou Auto Corporation. Jadi basisnya memang di daerah Guangdong. Dan dia mendapatkan angle investor yang cukup bagus, bisa dikatakan. Pertama dapat dari Alibaba. Kedua dapat dari Leijun. Leijun belum bikin Xiaomi, dia udah invest di sini. Asik. Oh gitu. Jadi ini duluan baru dia lari ke Bikin Xiaomi. Xiaomi. Nah, bahkan jadi kalau Xiaopeng ini memang benar-benar ya teknologi komputer, bukan gadget lagi ya. Yeah. Komputer yang dikasih roda. Bahkan sampai kemarin ada berita itu VW Group aja sudah kerjasama dengan si Xiaopeng ini. Yeah. untuk computerize-nya. Dan sekarang udah ada di Indonesia. Dan semuanya juga in-house, tidak nggak ada pakai Snapdragon, nggak pakai MediaTek, nggak Nvidia, nggak. Xiaopeng bikin semuanya sendiri. Makanya sendiri ya. Semua itu software dan lain-lain punya sendiri. In-house. Nggak pakai pihak lain ya. Oke. Jadi bikin marginnya juga lebih baik lagi karena semua dibuat sendiri. Itu tuh soal Xiaopeng. Soal nih mobil Xiaopeng G6 Ya. Pro. Gimana, Ray? Pro ya? Pro ini adalah model facelift sebetulnya ya. Ya. Sebelum dari yang ada sebelumnya, berapa bulan sebelumnya si Xiaopeng ini telah menunjukkan G6 saja tanpa pakai Pro. Lalu yang Pro ini meluncur di Gias 2025 kemarin. Ya. Bedanya kalau sepintas itu di range ya. Range sekitar 580 kalau nggak salah. Jadi 580 ya. Ya, dan ada satu warna yang menarik ini yang kita gunakan. Warnanya purple dan dia menjadi hero color dari Xpeng International. Sebenarnya unyu banget ya warnanya ya. Maksudnya Lebih unik. ungunya tuh hampir ke pink sebenarnya. Iya ya. Unik. Iya kan? Iya, Betul. warnanya unisex. Kayak misalnya kita lihat iPhone 14, itu warnanya kan purple juga. Iya. Tapi disuka yang beli gak cuman perempuan aja, laki-lakinya juga suka gitu loh. Nah, selain warna purple, setahu gua dia ada warna putih dan hitam ya. Ya, Ya cocok lah, maksudnya gini. Orang Indonesia itu kalau nggak putih hitam kan mobilnya. ya. It's Ya, boring. Abu-abu kamu juga ada. Itu yang common banget sih maksudnya. Orang pasti nyari ada warna hitam nggak, ada yang warna putih nggak gitu. Tapi soal warna kalau gue begini ya, kita semua kenapa orang Indonesia suka warna putih hitam lain itu adalah karena warna itu banyak disukai dan mudah dijual. Ya. Tapi ini kita bicara mobil listrik yang harga jual depresiasinya pun Jatuh banget. cukup terjun bebas. Jadi ya kalau beli mobil Xiaopeng ini G6 ini yang jangan hitam atau putih lah, yang sekalian yang aneh-aneh Yang lah. nyentrik ya. Yang Ya, yang sebelumnya itu ada yang warna oranye itu. Warna Iya. oranye itu kayak warna oranye koruptor gitu kan. Orang jaket koruptor itu ya. Iya, beneran. Oh enggak, oke. Kita bilangnya es jeruk. Oke, itu tadi kita udah ngomongin soal warna. Sekarang tadi udah ngomongin teknologinya, ngomong ini dimensi. Dimensinya hampir 4,9 meter. Makanya kayaknya harganya gede dan banget. kita ngomongin rasio value dulu dong, value ini kan Iya. harga berapa? 600 19 juta. 19 juta. Ya artinya lebih murah dari Hyundai Kona, saudara-saudara. Dan lebih murah dibanding si Lion 7. Iya. Iya, Ini dimensinya selain mirip kayak Lion 7 kan? Iya. Beda lebih murah 10 juta. Lebih panjang aja. Dan lebih murah dibanding Hypertech HT 80 juta. Kalau kita ngomongin lebih murah dari Hypertech, gue belum pernah nyoba Hypertech dan lain-lain. Kalau si Lion udah. Untuk di kursi belakang ini kacau sih gedenya. Iya, makanya Kayak Tesla Model Y. Iya benar. bisa. Sepintas kayak kecil dari luar ya, sepintas ya. Iya. Sepintas kalau dari luar kita ngeliat kok, ya memang dari bentuk ada lah mirip-mirip. Kalau dari depan kayak Kona mungkin atau kayak apa mungkin dengan lampu yang lain itu ya, lain. Kalau dari samping mungkin mirip-mirip Hypertech dengan rada-rada kayak sedan tapi gede. Tapi ketika masuk ke dalam ini lebar loh. Iya. Dan gue harus bilang dari segi akomodasi di dalam ini titik kompromistis. Dia nggak seklaustro kayak si Lion 7, gue harus mengakui. Iya. Tapi juga nggak segede gaban kayak Hypertech. Tetapi ini pas. Legroom, headroom semua on point. Oh, on point sih.
Ya, walaupun Gitu ya. satu hal yang saya agak mengganggu di atas ini, Ini nggak bisa nggak bisa ditutup. Nggak bisa ditutup. Ya. buat, Makanya ini- buat Indonesia PANAS. PR Panas. juga sih. Ya, ini kayaknya ganti kaca film gua rasa juga nggak terlalu ngefek juga gitu loh. Nah, itu yang menjadi catatan cukup krusial ya. Tapi secara at all ini kita lihat juga ada smooth berantem di bawah ini ya. Nah, itu yang lucu ya. Dia dari sistem apa namanya? Radarnya. Si radarnya ini ya. Iya. Biasanya kalau di mobil lain itu motor itu nggak pernah digambarin satu demi satu kan, Iya. cukup satu bengkolan gede gitu kan, Iya. motor kan. Ini semua, jadi udah gitu hitam-hitam itu jadi kayak semut berantem. Udah itu kalau yang bahaya dia tuh akan mendetek tuh Iya. mobil mana yang dekat, mana yang bahaya nih. Kita depannya nggak tahu Iya. ada bahaya orang mobil bahaya. Bahkan di ada zona depan. merahnya sekalipun. Ada merah-merahnya. Zona Ray, merah. Tapi yang cukup menarik, Kayak. adasnya ini halus. Oh, oke. Enggak, Ray, kemarin kalau ngomongin semut berantem, lo bilang sama gue gini. Ini kalau masuk pasar PR banget sih. Kayak Iya. semut berantemnya banyak Bener. banget. Iya. Gue tadi pagi tuh lewat pasar ya, kalau nggak salah beberapa pasar ya di daerah Keramat Sentiong gitu. Ini sama banyak kalau misalnya depan rel kereta api itu juga. Nah, Ini bayangin nih motornya banyak kan kayak laron gitu kan kelihatan. Betapa motor itu banyak, terus numpuk di layar kelihatan banget gitu. Coba ya. Iya, nanti Ada kita videoin, Iya. videoin. ada footage juga kita. Dan nanti tau nggak yang paling seru apa? Dia bisa detek lampu mobil depan krem. Iya. Iya, iya. Mesin juga tuh, mesin juga. Mesin juga. Bayangin Luar maksudnya, biasa ini mobil. maksud gue emang radarnya ya 1-2 tingkat di atas mobil-mobil listrik yang radarnya cukup bisa dibilang apa namanya mutakhir saat ini deh. Ini lebih mutakhir lagi gitu. Iya. Dan untuk sistem adaptive cruise controlnya bener-bener dia on point, tapi belum sampai ke tahap pindah jalur sekalipun belum. Tapi nanti Masih pernah juga ya? lurus gitu. belum kita coba, tapi Oh, bisa. kan Xiaopeng Level 3, itu ya? juga kalau nggak salah akan berkomitmen bahwa sistem autonomous mereka akan terupdate over the air. OTA, oke. Jadi setiap berapa tahun misalnya ada nih update nih dari aplikasinya, dari softwarenya, dia bisa ngedetect, nanti diupdate secara internasional nanti langsung gitu. Tapi gue tahu satu hal yang tidak disukai Om Adit di sini. Apa tuh? Tidak ada tombol fisik. Dan ini full bener-bener tapi Pengaturan di layar semua. Iya kan Om? Om Tapi- Adit pernah bilang kan, saya kurang suka kalau semua ada di layar. Ya. Tetapi satu hal yang menarik, walaupun dia full touchscreen, masih bisa dikatakan sensitif. Oke. Mungkin refresh rate-nya kalau ibarat kata HP ini 120 Hz mungkin ya. Oke. Iya. Ini cukup penting sekali karena mobil canggih itu perlu, tetapi harus human centric. Sama suspensi perasaan nih katanya enak. Tadi kan Harus enak apa enggak itu sih. betul. Betul. Suspensi juga enak sih. Pas ini pas. Tapi tetap ya handling tuh masih Ya, apa belum bisa di Jadi gini, beberapa mobil listrik ya, Iya. bukan cuma listrik ya, mobil Chinese terutama ya. Kalau kita belokin gitu, belakangnya tuh duluan, ngebuang. naik duluan belakangnya. Ya. Iya sih. Entah saking responsifnya karena steering by wire dan lain-lain atau gimana, tapi tuh naik belakangnya tuh set, gerak belakangnya duluan. Jadi kalau nikung mungkin stabil ya, tapi kalau nikung di kita kasih turunan puncak gitu mungkin rasanya agak aneh rasanya nyetirnya Iya. gitu. Oke. Mungkin Dan Iya, butuh tahu. berarti butuh penyesuaian ya. Kalau Iya. misalnya biasa bawa mobil yang non China, entah itu Amerika, Eropa atau Jepang, kemudian bawa ini butuh penyesuaian. Iya. Ya, semua juga butuh penyesuaian, Penyesuaian. tapi ini ada penyesuaian khusus di setirnya gitu. Tapi kalau limbung sih gue harus bilang ini masih dalam batas toleransi. Oke. Mungkin harus setting suspensinya yang hard kali kayak apa. Agak keras dikit lah misalnya, atau bisa disetting kayak ini kan masih modenya kalau nggak salah tadi gue pakai comfort terus ya, jadi emang pengen ngerasain ini mobil nyaman apa enggak, dan ternyata memang sebenarnya nyaman. Dan ada beberapa hal yang cukup krusial bahwa mobil ini walaupun manuvernya itu besar, tapi dia masih cukup mudah lah, dan movement kameranya juga bahkan dia per sentimeter sampai di objek paling sempit pun ini benar-benar bisa ngebaca. Nah ini plus poinnya dari si Xpeng G6 karena basic
balik lagi basic mazhabnya aja, ini sudah perusahaan teknologi. Bahwa mereka pengen teknologi itu satu tingkat lebih maju dibanding kompetitor-kompetitornya. Ya, mungkin kalau teknologi memang dari Xpeng ini, yang gua rasa dari Xiaopeng ini dia lebih maju karena entah itu bahkan dari radarnya udah kelihatan banget ya. Iya. Itu lebih maju, yang lampu sein aja bisa terdeteksi. Kalau misalkan kayak suspensi sama handling tadi mungkin masih jadi minus karena memang pada dasarnya kan perusahaan teknologi. Ya bilang minus sebenarnya nggak sampai juga, tapi kalau kita bandingin sama mobil Eropa atau Jepang yang di level situ ya agak beda aja lah saya gimana sih. Beda. Berarti memang feel ya. Feelnya beda. Jelek sih enggak, itu relatif ya. Oh iya, tambahan di situ tuh ada infrared. Nah, kalau yang biasa mobil BBM yang selalu dijadikan kendaraan operasional kan di tengah, jadi samping kanan. Jadi bahwa fokusnya itu kamera itu bener-bener langsung ke manusianya langsung. Jadi kalau kita kecapean bener-bener itu terus-terusan intervensi. Berisik ya? Berarti cukup sensitif dong? Iya, tergolong sensitif. Buat gua untuk tapi sensitifnya tidak semengganggu mobil yang selalu kita gunakan. Jadi gak berisik gitu Pak. Tadi kan ya udah oke lah, kita udah ngomongin soal overview ini mobil, overview Xiaopengnya. Gue mau nanya soal ya pasar lah ya. Pasti kita harus membahas pasar. Kira-kira ini mobil gimana sih nanti di pasar, atau sekarang nih di pasar, dan kedepannya kayak gimana sih, entah itu dari Ray atau dari Om Adit? Kalau dari gue ini masih zona merah ya. Kita harus mengakui pasar di kelas ini tanda kutip udah zona merah. Dan ditambah lagi ada satu produk yang melenggang seakan-akan sebagai market leader, tapi turnovernya juga masih sangat tinggi. Apa itu? Kasih tahu nggak ya? Sebut aja. Kodenya SL7 lah ya. Itu tuh Silon 7. Oh iya bener. Nah itu gue ngerasa oh iya itu. Nah dia tekan produknya tinggi, tetapi dia juga punya challenge untuk memaintain marketnya dia. Nah sementara sementara Xpeng G6 ini punya diferensiasi tersendiri. Jadi orang nggak bisa nyoba, ada nih punya budget 600 jutaan, pengen punya mobil listrik terus agak lain, anti mainstream, terus warnanya lucu, unik. Ini salah satu pilihan yang masuk akal gitu. Dan ditambah lagi ada kursi pijat dan banyak fitur yang nice to have. Tapi semuanya tuh on point dan sesuai kebutuhan. Itu yang kita lihat sebagai poin plusnya. Misalnya gini, lu orang pengen punya produk yang agak menarik lah, accessible luxury. Ini salah satu pilihan yang gue bilang cukup tepat lah, karena mobil ini tidak hanya sebagai kendaraan yang nice to have, mobil listrik yang menarik, tapi juga bisa digunakan harian tanpa rasa takut. Plus poin yang lebih menarik lagi adalah kalau kita tahu ada merek sebelah itu baterainya rata boros, ini baterainya lumayan irit untuk mobil yang gede banget. Segede gaban ini ya? Iya. Ya segede gaban ini jatuhnya sih. Gua kemarin muter-muter sana sini jalan-jalan, itu rata-rata konsumsi energinya tuh di atas 7 km per kWh. Untuk mobil segede ini prestasi. Itu irit sih. Makanya jaraknya jauh kan. Iya, kayak gue muter jauh banget. Gue dari Pondok Indah ke Senayan, ke Puri Indah, ke Kebon Jeruk, pulangnya tuh lewat Pesing, lewat Tanjung Priuk, ke Kelapa Gading, masih di atas 7 km per kWh. Macet-macetan itu masih di atas 7 km per kWh. Batasan range-nya dia jauh ya, cukup jauh, range-nya untuk cukup jauh gitu. Kalau baterainya tuh berapa? Sekitar 80-an mungkin. Dan tenaganya hampir 200 ke 300. Nah, itu lumayan besar sekali ya untuk kendaraan listrik yang seperti ini gitu. Nah, Om, tadi kan Rehan, sekarang Om Adit nih. Om, kalau dengan Xiaopeng yang kayak itu, kita ngomongin brandnya deh. Orang masih ini nggak sih sama branding? Enggak. Kalau kita ngelihat mobil China manapun bisa langsung diterima dengan baik. Sepertinya untuk mobil listrik bisa dibilang brand perception orang itu kayak sehelai kertas putih. Oke. Kalau menurut gue ya, karena kita bisa ngelihat mobil ada
SUV listrik siapapun pasti laku. Aion langsung lakunya banyak, Geely lakunya banyak, semua tuh lakunya banyak dan tanpa nggak susah ya. Ya meskipun kita nggak bisa bandingin sama Toyota gitu, tapi kalau kita bandingkan di segmen yang sama, malah jualannya lebih bagus dari Toyota atau Honda kan. Iya. Dan ini kalau mobil ini memang jujur gue ngeliatnya agak beda dalam artian gue cukup impress sama si mobil ini. Gue juga sih. Impress karena dalam arti ya pendekatannya ya memang sih dia memberikannya sama lah, elektrik, canggih, gadget, bla bla bla, tapi kok menarik aja gitu. Ini radarnya sentimeter ada loh. Ada sentimeter, ada radarnya beda gitu. Sentimeter. Dan I think ini mobil dari segi potensi penerimaan Xpeng sebagai merek otomotif juga pada saat hadir di Indonesia, wow, it's one of the BYD, not BYD killer, but I think BYD punya pesaing yang kompetitif dalam teknologi yang secara tepat guna. Iya, jujur ya, kalau harga 600 juta something gitu, ya punya budget 650 lah. Ya kalau ngeliatnya udah ngerasain seperti ini, memang ini one of the best option ya. Yes. Kecuali yang dicari hal lain, driving impression atau apa, mungkin bisa ngelirik yang model-model Subaru atau Mazda atau mobil ini. Tapi ya kalau kita bicara sekedar pengen SUV, pengen listrik, ya tinggi. Mikrofonnya bagus loh. Dan luas. Mukanya memang nggak se alternatif si lain kan mukanya lebih agresif ya. Iya, maskulin sih. Maskulin. Nah ini tuh kalem, tenang. Kayaknya iya sih. Natural. Tapi tetap ya pilih warna yang gitu-gitu ya. ungu. Yang ungu sih itu. Karena begitu putih atau hitam biasa aja, jadi biasa istimewa aja. secara penampilan. Dan ditambah lagi layarnya juga intuitif. Banyak hal yang mereka Xiaopeng berhasil melakukan pengembangan. Dia kayak seakan-akan oh iya, basicnya Xiaopeng adalah orang R&D. Perlu diingat juga, gue ngerjain mobil harus pakai hati. Iya. Jadi mazhabnya adalah R&D itu tidak hanya sekedar pakai hati, pakai logika, tapi bagaimana apa yang gue rasain, lo harus rasain juga. Iya. Gus, dikit soal mobil ini Gus. Gue mungkin dari impresi sebagai penumpang ya, karena gue belum mencoba mobil ini. Pas pertama kali mobil ini diluncurkan atau pertama kali gue tahu ya, gue ketemu bagus. Pada saat mobil itu masih di Cina kan, gue buka-buka artikel luar gitu kan, mobil Cina. Ini mobil apa ya? Impresi gue soal mobil ini pertama ya tentu saja modern dan juga halus sih, bicara desain dan lain-lain. Dan ketika gue kulik-kulik lagi soal spesifikasi dan ininya dan lain-lain, dan ternyata ini mobil wow luar biasa canggih. Dan meskipun gue masih agak-agak belum percaya soal kecanggihan dari si Xiaopeng G6 ini, ketika gue memasuki mobil ini langsung, oh si canggih itu ya ternyata ya, bahkan lebih beda daripada mobil Cina lainnya. Mungkin kalau soal bicara ada Xiaopeng G6, mungkin gue membandingin ke mobil Cina misalnya kayak apa ya, BYD lah. BYD lah. Enggak, maksudnya secara kecanggihan ADAS dan lain-lain gitu kan. Ini lebih apa ya? Oke, sensitif, tapi tidak yang berisik, itu satu. Dan yang kedua juga ini lebih jeli itu dalam mendeteksi sejumlah kendaraannya, dan itu secara real time gitu. Sementara kalau mobil lain itu masih ada delay-nya gitu. Yeah. Jadi ya apa namanya, ini sebuah inovatif yang baru ya bagi kemajuan otomotif Cina gitu dari di Xiaopeng ini sih. Dan sekarang sudah dibawa masuk ke Indonesia. Iya, dan sudah dibawa masuk ke Indonesia, dan kita lihat nih tentunya sih akan cocok ya dengan market Indonesia kalau misal penawarannya di ADAS dan lain-lain ya. Dan cuma apakah pembiasaan lagi sih masyarakat Indonesia sih ya. Betul. Apalagi kalau bicara soal pengaturan semuanya kan di layar, mungkin tuh jadi sebuah sebagian orang mungkin akan jadi minus poin gitu. Jadi ya menarik sih kiprah soal Xiaopeng ini di Indonesia sih, kiprah perdana Xiaopeng di Indonesia gitu. Sedikit informasi aja, Xiaopeng
Untuk di Indonesia udah punya 2 varian selain punya 2 model selain G6 ini dia punya yang X9. Menarik tuh. X9 itu juga menarik karena dia Nanti kita MPV pinjem. premium ya kan. Tapi itu harus jalan-jalan jauh itu. Ya jalan jauh banget sih, jauh banget, bukan jauh lagi, jauh banget. Karena dia MPV premium dan kelihatannya nyaman gitu. Dan ya lawannya kita tahu lah siapa. Iya. Dan MPV ukuran itu lawannya siapa. Dan itu menurut gua satu lagi si X9 itu bentuknya malah different. nggak NPC banget. Dan lebih mencolok banget itu. Dan kalau menurut gue itu memang dari lawan yang sepadan Layak. dari si benchmark itu gitu. Yeah. Karena yang sekarang digadang-gadang sebagai killer sebenarnya tuh grade-nya di bawahnya grade-nya kan. Iya. Yang Itu lebih layak. Itu orang beli itu karena ya dia butuh ganjil genap dan yang itu juga disimpan juga gitu, bukan pengganti kan. Iya, nambah jadinya bukan beli. Tapi justru yang sebenarnya akan bisa cukup merusak yang itu kan. Dan harganya Xpeng itu kan. Harganya lebih murah seharga ini. Ya, itu maksud gua itu ada dia punya dua pilihan Xpeng itu antara ini atau X9. Dan X9 itu udah mulai banyak di jalanan. Udah Betul. mulai. Di kantor lu ada kan? Terutama Ada. terutama di Kemarin gua naik mobil ini ya, itu sekali jalan naik mobil ini ada sampai gue total 7 kali. Ada lihat. 7 kali lihat. Itu rata-rata di wilayah elit ya? Apa? Iya dong. Oh iya. Tentu saja kan. Tapi rata-rata di Jakbar dan Jakarta Utara. Ya, Iya benar. Yang pokoknya kalau X9 itu depan sama belakang itu mirip. Iya. Iya. Walaupun gue harus bilang awalnya impresi gue mukanya kayak Wush gitu kan. Iya. Mukanya kayak Wush. Kayak bullet train. Terus dibilang ini, ada yang bilang, lu ngomong enak banget kan, tapi kalau pakai yang warna matte itu tinggal pakai stiker Wush tuh mendukung gitu auranya gitu kan. Ya mungkin bisa jadi travel Wush. Ya jadi misalnya gitu pengumpan ya, misalnya Vida. pesan Wush yang bisnis kelas naiknya Xpeng X9 gitu. Dijemputnya ya. Iya, menarik juga tuh. Terlalu udah berapa menit? Ya udah 20 menit. 20 menit Oke. lebih. Ini 20 menit kan belum yang tadi. Iya. Apa kita sudah cukupkan atau masih ada yang mau dibahas lagi? Paling skor sih. Skor. Impresi masing-masing dari kita aja, dimulai dari yang sudah lama bawa sampai yang belum bawa. Yang belum bawa, yang di belakang ini belum bawa dua-duanya. Dua-duanya iya, banyak yang belum bawa. Sebagai penumpang kali ya. Oh iya. Skor sebagai penumpang. Yang sudah bawa dulu sudah Oke. 1 malam lebih. Kalau gue harus bilang skornya 8,5/10. Oke. Kenapa? Karena mobil ini enak, semua hal itu on point, intuitif, walaupun memang ini yang bikin panas. Betul. Udah deh Om Adit Dicukup. yang sedang ngetes. Ya jujur baru 25 menit nyobain mobil ini ya, jadi secara in general sih cukup impress ya. Kalau scoring gue belum berani ngasih scoring karena gue baru cobain 20 menit ya. Tapi kira-kira kalau secara keseluruhan di tengah mobil-mobil electric vehicle dari Cina yang senada semua itu, ya ini cukup menyegarkan sih. Desain eksteriornya lumayan beda, terus gadgetnya juga lebih canggih, dan so far rasanya mobil lah, bukan masih rasa- dikasih roda. Kasih rasa mobil. Walaupun ini komputerisnya lebih moderat, lebih advance gitu. Ya, Lebih meskipun mutakhir. sangat. balik lagi ya, handlingnya masih tadi kayak rasanya kayak apa sih, kayak lu main game arcade gitu kan, lu sama jalan kan, lu Iya. kayak nggak ada grip ya, itu masih ada kerasa sih. Tapi overall is oke lah, karena itu baru dicari. Tapi gini, oke, ini tadi yang udah bawa. Untuk impress sebagai pengemudi menyenangkan apa enggak sebelum pindah yang ke belakang nih? Lumayan menyenangkan. Karena yang di belakang ada penilaian tersendiri gitu tuh. Oke, itu. Gus, Sebagai penumpang last impression. ya mungkin 8/10 ya, karena ini cukup luas itu, untuk gua yang badannya kecil dan juga lumayan tinggi, juga ini lumayan luas. Dan cuma ya minusnya ya ini ya, apa sih namanya, sunroofnya yang apalagi kalau misalnya ada matahari
lagi colok gitu kan. Itu Cahaya Gilahi. Itu Cahaya Gilahi. Lagi ke Bekasi gitu dari dua. Bekasinya Bekasi Utara lagi. Tiap hari satu matahari gitu. Ya ibarat kayak disorot lampu tembak yang jaraknya deket ya. Lampu tembak pelabuhan gitu kan. Buset. Panas banget gitu kan. Jadi ya apa namanya, ini itu yang jadi minus poinnya, dan juga penggunaan layar yang tergantung di situ. Tapi ya kalau penggunaan layar sih masih bisa ditoleransi sih. Itu soal pembiasaan aja. Tapi ya secara kesimpulan gua dari mobil ini sebagai penumpang 8/10 lah. Tapi soal layar gue mau nambahin dikit ya. What? Ternyata buat ngecilin AC itu bisa dari sini. Iya bener. Ternyata Bisa ini iya. ya. Gedein gitu. Geser gitu ya. Gede. Oh, ditekan bisa. Oke. Dari sini jadi Enggak semuanya di layar. Nggak harus semua di layar, tapi pengemudi bisa Iya. disetir ya. Tombol fisika minim lah di setir. Iya. Ya. Ini explore fiturnya nih 1 hari pun nggak selesai sebenarnya. Gue harus mengakui. Iya. Fiturnya banyak banget. Harus baiknya dicoba itu. Oke, terakhir dari gua. Sebagai penumpang dengan postur yang lebih dari 170, karena gua sekitar 175, ini kaki longgar loh. Tadi kalau misalkan Om Adit bilang gue sebagai pengemudi cukup menyenangkan, ini menyenangkan. Sebagai yang disupirin juga menyenangkan, karena jujur aja bisa agak sedikit selonjoran bahkan kaki itu, dan kursi pun bantingannya enak, terus joknya juga enak. Ya good job lah buat ada jok pijat ya? Ada dong. Ada jok pijat. Kalau Xpeng open the massage for the driver misalnya kan gitu. Iya. Jangan iseng ya. Dan satu lagi ada kekurangan. AC-nya cuma yang di sini. Cuma di sini. Tapi kalau misalkan ini itunya lagi nyorot kayak tadi kata Bagus. Waduh. Iya. Yang agak, kalau misalkan duduk agak mepet ke pintu, itu kerasa panasnya. Iya. Itu masalah. Tadi berasa tadi itu. Lampunya ini nyorot banget mataharinya. Nah, gini nih lagi kayak begini nih. Itu kerasa. Tapi overall mungkin kalau misalkan ada untuk menutup sunroofnya sih menurut gua itu asik sih. Iya. Karena orang Indonesia kan, ya kita tahu lah kalau posisi kondisinya di Indonesia kan Tropis. negara tropis yang selalu ada matahari. Dan sebenarnya itu sunroof kan juga nggak butuh gitu kan. But it's nice to have. Lagi tren aja, sih. gitu. Iya, nice to have. Dan kalau misalkan lagi berkendara malam kan kita bisa sambil ngeliat bintang-bintang. Iya. Asik. Asik. Anjay. Puitis banget. Itulah apa namanya, ya punchline dari gua begitu. Ya. Oke, kalau gitu kita cukupkan. Silakan dari depan. Salam. Oke, gue Adit. Gua Rehan. Gue Rahman. Nutupin. Dadah. Dadah.